Hai semuanya, hari ini kita akan belajar materi KPB tentang integral garis. Sebelumnya, di kalkulus 1 dan 2, kita sudah mengenal yang namanya integral tentu, yang kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi, batas integralnya itu berupa interval A, B. Nah, sekarang, bagaimana jika integral tentu ini kita generalisasi atau kita perumum dengan mengganti interval A, B dengan kurva C? Maka kira-kira integralnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya kurva C ini ada dua opsi. Yang pertama, kurva C ini bisa aja bentuknya mulus seluruhnya gitu. Jadi kayak mulus gitu. Nah, yang kedua, bisa aja si kurva C itu nggak mulus seluruhnya, bisa aja dia patah-patah kayak gini. Nah, jadi kita harus bedah integral ini menjadi ke dalam dua kasus. Kasus yang pertama, kurva C mulus seluruhnya. Misalkan C menghubungkan A, XA, YA, dan B, XB, YB. Jadi, X dan Y di sini itu berupa fungsi parametrik XT, YT. Kira-kira seperti ini. XT, YT. Dengan A kecil sama dengan T0 kurang dari T1, kurang dari T2, dan seterusnya sampai Tn sama dengan B. Nah, kurva C ini dibagi menjadi N subbusur PI-1 PI. Jadi, kurva ini dibagi menjadi beberapa busur-busur kecil. Jadi, kira-kira seperti ini. Nah, beberapa busur-busur kecil gitu. Nah, misalkan delta S atau DS itu merupakan panjang busur PI-1 PI. Panjang busur ini ya. Maka DS sama dengan akar X aksen T kuadrat plus Y aksen T kuadrat dt. Ini udah dipelajarin di kalkulus 2. Kalau misalnya lupa, bisa dibuka lagi bukunya. Kemudian, maka dari DS ini, integral garis yang awalnya seperti ini, kita bisa lakukan substitusi DS sehingga integralnya menjadi seperti ini. Yang di sebelah kanan. Integral A sampai B, f x t, yt, akar x aksen t kuadrat plus y aksen t kuadrat dt. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, yaitu kurva C mulus sepotong-sepotong. Jadi kurva C-nya itu sepanjang ini ya, semuanya ini kurva C. Nah, maka kurva C ini bisa dibagi lagi juga sebagai potongan-potongan kurva C1, C2, C3, dan C4. Nah, nantinya integral garis pada kurva C ini merupakan jumlahan dari integral garis pada kurva C1 ditambah C2, C3, dan C4. Supaya lebih mengerti, maka kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Contoh yang pertama. Hitung integral garis X kuadrat Y dengan C ditentukan oleh persamaan parametrik X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, dengan T di antara 0 sampai pi per 2, dan tunjukkan bahwa parametrisasi X sama dengan akar 9 min Y kuadrat dengan Y di antara 0 sampai 3 menghasilkan hasil yang sama. Di sini kita punya XT sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 3 sin T. Berarti X aksen T sama dengan min 3 sin T dan Y aksen T sama dengan 3 cos T. Sehingga kalau misalnya kita masukkan ke DS yang tadi, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Akar 9 sin kuadrat T plus 9 cos kuadrat T dt, terus ininya jadi 3 dt. Sehingga integral garisnya itu menjadi integral 0 sampai pi per 2 karena
T-nya terletak di antara 0 sampai pi per 2. 3 cos T kuadrat, jadi substitusi X kuadrat di sini. X-nya kan 3 cos T, berarti X kuadrat tuh 3 cos T kuadrat gitu. Habis itu dikali 3 sin T. Habis itu ds-nya ini kan berubah jadi 3 dt. Keluarkan konstantanya, jadi 81 integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat T sin T dt. Kemudian kita bisa mengintegralkan ini dengan metode substitusi, sehingga hasil integralnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang parametrisasi X sama dengan akar 9 min Y kuadrat akan ditinggalkan sebagai latihan. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah integral garis XY kuadrat dx plus XY kuadrat dy di sepanjang lintasan C sama dengan C1 union C2 seperti ditunjukkan pada gambar. Hitung pula integral ini di sepanjang lintasan lurus C3 dari titik 0,2 ke 3,5. Jadi ini kasus yang kedua. Kurvanya itu berupa kurva yang mulus sepotong-sepotong. Jadi dibagi menjadi kurva C1, C2, dan C3. Nah, untuk persoalan yang pertama kita harus menghitung integral garis di sepanjang lintasan C1 union C2. Jadi cuman sepanjang ini aja. Oke. Nah, seperti yang udah ada tadi, integral garis dari kurva C itu sama dengan jumlahan dari integral garis dari kurva-kurvanya. Potongan-potongan kurvanya maksudnya. Nah, pertama kita menghitung di potongan kurva C1. Potongan kurva C1. Ini 3, bentar. Ini 2 di sini koordinatnya. Ini 5. Oke. Pertama kita menghitung integral garis di kurva C1. Di C1 ini, kalau misalnya kalian lihat, X bergerak dari 0 sampai 3, ya kan? Dari sini sampai sini. Nah, terus Y-nya itu sama dengan 2. Ini kan garis Y sama dengan 2 kan? Nah, karena Y sama dengan 2, berarti dy per dx sama dengan 0. Berarti dy sama dengan 0. Berarti integral garis pada kurva C1 dari XY kuadrat dx plus XY kuadrat dy itu sama dengan integral 0 sampai 3, karena X-nya ini tadi. Terus kita substitusi Y sama dengan 2 di sini, jadi X2 kuadrat dx plus 0 ini karena dy-nya sama dengan 0. Jadi ini plus 0. Jadi integralnya adalah seperti ini, 18 hasilnya. Terus kita coba hitung yang di kurva C2. Kalau di kurva C2 Y-nya letak dari antara 2, 5. Dan X-nya itu sama dengan 3. Ini kan garis X sama 3. Maka dx per dy itu sama dengan 0. Oleh karena itu, dx juga sama dengan 0. Jadi, integral garis di kurva C2 xy kuadrat dx plus xy kuadrat dy itu sama dengan integral dari 2 sampai 5, 0, karena tadi dx-nya sama dengan 0, plus 3y kuadrat dy. Jadi, 3-nya itu dari x sama dengan 3 ini, disubstitusi ke sini. Y kuadrat 3y kuadrat dy. Jadi integralnya menjadi seperti ini. Nah, tapi ini kan belum selesai kan? Karena ini baru masing-masing di C1 dan C2. Jadi integral garis di C xy kuadrat dx plus xy kuadrat dy itu sama dengan 18 ditambah 117, yaitu sama dengan 135. Terima kasih.